Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Trisarah Yunirtiza ini dengan NPM 0371230095 kelas 3D dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Pakuan. Di sini saya akan menjelaskan apa itu tata surya, yang dimana ini adalah salah satu tugas ulangan akhir semester dari mata kuliah Konsep Dasar Bumi Antariksa, yang dimana ini adalah dosen pengampunya yaitu Bapak Dr. Dadang Zainuddin MPD. Langsung saja saya masuk ke dalam materinya. Hai teman-teman, tahukah kalian apa itu tata surya? Tata surya adalah suatu sistem yang terdiri atas matahari sebagai pusatnya dan planet-planet yang mengelilingi pada orbit masing-masing serta benda-benda langit lainnya. Alam semesta begitu luas, terdapat banyak sistem orbit planet. Sementara pada susunan tata surya menempatkan sebagai matahari sebagai pusat yang dikelilingi oleh planet-planet yang membentuk orbital. Menurut teori Big Bang, sistem tata surya terbentuk dari sebuah dentuman besar. Matahari adalah bintang terbesar yang mampu memancarkan cahaya, sementara pecahan-pecahan tersebut membentuk planet dan benda-benda langit lainnya. Mari kita lihat susunan planet-planet yang ada di tata surya. Yang pertama ada Merkurius, di mana planet Merkurius ini terletak di dekat matahari. Yang kedua ada Venus, ketiga Bumi, 4 Mars, 5 Jupiter, 6 Saturnus, 7 Uranus, dan yang terakhir yaitu Neptunus. Selanjutnya, kita akan membahas tentang ukuran dan jarak planet-planet dari matahari. Yang pertama ada Merkurius, yaitu radiusnya adalah 2440 km dan jarak dari mataharinya yaitu 57,9 juta km. Selanjutnya ada Venus, di mana radiusnya yaitu 6052 km dan jarak dari mataharinya yaitu 108,2 juta km. Yang ketiga ada Bumi, di mana radiusnya yaitu 6371 km dan jarak dari mataharinya yaitu 149,6 juta km. Yang keempat ada Mars, di mana radiusnya yaitu 3.390 km dan jarak dari mataharinya yaitu 227,9 juta km. Yang kelima ada Jupiter, di mana radiusnya yaitu 69.911 km dan jarak dari mataharinya yaitu 778,3 juta km. Selanjutnya ada Saturnus, di mana radiusnya yaitu 58.232 km dan jarak dari mataharinya yaitu 1427,0 juta km. Yang selanjutnya Uranus, yaitu radiusnya 25.362 km dan jarak dari mataharinya yaitu 2081,0 juta km. Dan yang terakhir ada Neptunus, di mana radiusnya 24.622 km dan jarak dari mataharinya yaitu 4.497,1 juta km. Yuk kita bahas satu persatu tentang planet-planet yang ada di tata surya. Sebelum kita masuk ke dalam susunan tata surya, di sini ada matahari, di mana matahari merupakan pusat tata surya yang memancarkan energi dan gravitasinya, memungkinkan benda-benda langit mengorbitkan di sekitarnya. Selanjutnya, yang pertama ada Merkurius. Merkurius merupakan planet terkecil di sistem tata surya. Selain menjadi yang terkecil, Merkurius juga merupakan planet yang paling dekat dengan matahari. Merkurius merupakan planet inferior yang letak orbitnya berada di sebelah dalam orbit bumi, dan ketika diamati dari bumi, jarak sudutnya dari matahari tidak pernah melebihi 28 derajat. Karena jarak yang dekat dengan matahari, planet ini hanya dapat dilihat di dekat ufuk barat.
setelah matahari terbenam atau ufuk timur sebelum matahari terbit, atau biasanya ketika aram. Merkurius akan tampak seperti bintang yang terang jika diamati pada waktu tersebut, tetapi seringkali juga jauh lebih sulit untuk diamati daripada Venus. Selanjutnya ada Venus. Planet Venus merupakan planet kedua yang terdekat dari matahari, karena planet Venus sering muncul pada pagi dan sore hari. Planet Venus dikenal sebagai bintang fajar atau bintang senja. Setelah bulan, planet ini merupakan objek alami tercerah di langit malam, dengan magnitudo tampak sebesar min 4,6 yang cukup cerah untuk menghasilkan bayangan. Venus merupakan planet inferior dengan sudut elongasi yang mencapai 47,8 derajat. Kecerahan maksimal planet ini dapat dilihat segera sebelum matahari terbit atau setelah matahari terbenam, sehingga disebut bintang fajar atau bintang senja. Yang ketiga ada Bumi. Bumi disebut sebagai planet biru karena dilihat dari ruang angkasa. Lautan dikombinasikan dengan atmosfer kita membuat planet kita terlihat biru. Bumi juga memiliki satu buah satelit alami yang bernama Bulan. Bumi terbentuk sekitar 4,54 miliar tahun yang lalu, dan kehidupan sudah muncul di permukaannya paling tidak sekitar 3,5 miliar tahun yang lalu. Selanjutnya ada planet Mars. Planet Mars memiliki atmosfer yang sangat tipis dan sering disebut sebagai planet merah karena memiliki permukaan yang berwarna kemerahan. Mars juga memiliki dua satelit, yaitu Phobos dan Deimos. Mars adalah planet bebatuan dengan atmosfer yang tipis. Di permukaan Mars terdapat kawah, gunung berapi, lembah, gurun, dan tudung es. Selanjutnya ada planet Jupiter. Jupiter adalah planet kelima terdekat dari matahari setelah Merkurius, Venus, Bumi, dan Mars. Planet Jupiter merupakan planet yang terbesar pada tata surya dan memiliki warna yang tampak berlapis-lapis dengan kombinasi warna orange dan putih. Jumlah satelit Jupiter yang diketahui saat ini adalah 95 bulan. Jumlah ini belum termasuk beberapa bulan kecil yang diperkirakan terlepas dari bulan bagian dalam dan ratusan kemungkinan bulan luar tak beraturan yang hanya tertangkap sebentar oleh teleskop. 4 satelit alami Jupiter yang terbesar adalah Europa, Ganymede, dan Callisto. Satelit-satelit ini ditemukan oleh Galileo pada Januari 1610 dan dikenal sebagai satelit Galileo. Berikutnya ada planet Saturnus. Selain menjadi planet yang berada pada urutan ke-6 dari matahari, Saturnus juga terkenal dengan cincin yang mengelilinginya. Cincin yang mengelilingi Saturnus ini merupakan gumpalan es yang melayang dan mengelilingi atmosfer di planet. Planet ini juga berwarna kuning pucat, serta Saturnus memiliki 146 satelit alami. Jumlah satelit ini membuat Saturnus menjadi planet dengan satelit terbanyak di tata surya. Saturnus juga merupakan sebuah raksasa gas yang memiliki perak rata-rata sekitar 9 kali radius rata-rata bumi. Massa jenis rata Saturnus hanya 1/8 massa jenis rata-rata bumi. Tetapi dengan volume yang lebih besar dari bumi, massa Saturnus tercatat 95 kali massa bumi. Saturnus dinamai menurut dewa kesejahteraan dan agribudaya dalam mitologi Yunani. Simbol astronominya melambangkan sabit yang digunakan oleh dewa tersebut. Selanjutnya yaitu planet Uranus. Uranus merupakan planet yang memiliki suhu terendah dan terdingin, yaitu min 224 derajat. Uranus punya keunikan lain yang tidak dimiliki oleh planet lain, yaitu rotasi Uranus yang sangat unik dan berbeda dari yang lain. Jika planet lain berotasi dengan cara berputar, Uranus berotasi dengan cara rolling alias berputar ke depan. Penyebabnya sendiri masih belum diketahui, namun diperkirakan di masa mudanya dulu, Uranus bertubrukan dengan bulan-bulannya, sehingga mengalami kemiringan sudut rotasi dan jadi unik seperti sekarang. Uranus juga punya cincin, hanya saja nampak sejelas Saturnus.
Cincin Uranus memiliki lebar hanya beberapa kilometer saja dan nampak gelap. Jumlah satelit alami planet Uranus adalah 28. 5 satelit terbesarnya adalah Miranda, Ariel, Umbriel, Oberon, dan Titania. Yang terakhir yaitu planet Neptunus. Neptunus merupakan salah satu planet superior di tata surya. Neptunus juga merupakan planet yang berwarna biru dan memiliki 2 cincin utama, serta cincin redup di bagian dalam. Keberadaan planet ini ditemukan oleh ilmuwan dari Inggris yang bernama John Loeh Adam dan ilmuwan dari Prancis bernama Joseph Le Verrier. Neptunus memiliki 14 satelit alami yang mengorbit planetnya. Sistem satelit Neptunus terdiri dari 1 satelit es besar dan 13 satelit yang lebih kecil. Beberapa satelit Neptunus antara lain Triton, Naiad, Thalassa, Despina, Galatea, Larissa, Hippocamp, dan Proteus. Teman-teman, sudah tahukah apa saja planet-planet yang ada di bumi? Kesimpulan dari materi tata surya, yaitu sistem tata surya adalah kumpulan benda langit yang terdiri dari matahari sebagai pusatnya. 8 planet utama berurutan dari yang terdekat ke matahari, seperti Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Masing-masing planet memiliki karakteristik unik, dengan 4 planet terdekat, yaitu Merkurius hingga Mars, yang merupakan planet berbatu, sementara 4 planet terluar, yaitu Jupiter hingga Neptunus, yang dimana seperti raksasa gas. Sistem tata surya ini terbentuk sekitar 4,6 miliar tahun yang lalu, dari runtuhan awan molekul raksasa, dan terus menjadi subjek eksplorasi dan penelitian ilmiah yang intensif. Semoga materi ini dapat bermanfaat dan memberikan wawasan berharga tentang asal-usul dan evolusi alam semesta. Agar teman-teman semakin paham, ayo kita berlatih dari soal-soal tersebut. Pertanyaan pertama, apa yang menjadi pusat dari sistem tata surya? A. Bumi, B. Bulan, C. Matahari, D. Mars. Jika kita mengulas kembali, pusat dari sistem tata surya itu adalah matahari. Jadi, pertanyaan pertama adalah C. Matahari. Pertanyaan kedua, berapa banyak planet yang terdapat dalam tata surya kita? A. 6, B. 7, C. 8, D. 9. Jika kita mengulas kembali, planet-planet yang ada di tata surya yaitu Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Jadi, banyak planet yang terdapat dalam tata surya adalah C. 8. Pertanyaan ketiga, planet mana yang dikenal sebagai planet merah? A. Venus, B. Mars, C. Jupiter, D. Saturnus. Jika kita mengulas kembali, planet keempat dari tata surya, yaitu Mars, memiliki atmosfer yang sangat tipis dan sering disebut sebagai planet merah karena memiliki permukaan yang berwarna kemerahan. Jadi, planet yang dikenal sebagai planet merah yaitu B. Mars. Pertanyaan keempat, apa nama satelit alami bumi? A. Venus, B. Europa, C. Bulan, D. Phobos. Jika kita mengulas kembali, bumi hanya memiliki 1 satelit alami, bulan. Bulan adalah satu-satunya satelit alami bumi yang kita kenal sejauh ini. Karena keunikan ini, nama bulan menjadi sebutan khusus untuk benda langit yang mengitari bumi. Jadi, nama satelit alami bumi yaitu C. Bulan. Pertanyaan kelima,
Planet manakah yang memiliki cincin yang terlihat jelas? A. Jupiter, B. Saturnus, C. Uranus, D. Neptunus. Jika kita mengulas kembali, planet ke-6 yaitu Saturnus memiliki cincin yang terlihat jelas karena kombinasi antara komposisi ukuran, jumlah partikel, kecerahan matahari, dan kemiringan sumbu rotasi membuat cincin Saturnus terlihat sangat jelas dan menjadi ciri khas planet ini. Jadi, planet yang memiliki cincin yang terlihat jelas yaitu B. Saturnus. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.